Shalom, silakan duduk. Ini bagian ke-5 berarti dari seri kita. Minggu lalu saya nggak bisa datang, jadi Pastor Andri cukup berhasil menggantikannya, walaupun dia bilang ada 3 poin dan itu baru 1. Jadi sebenarnya itu baru sepertiga dari bagian khotbahnya dia, dan saya akan sedikit review, akan sedikit berusaha nyambungin lagi karena saya skip satu bagian kemarin. Kita masih di Lukas 2, masih berkaitan dengan itu, dan minggu lalu kita Andri ngebahas khususnya tentang Herodes dan ahli Taurat, tapi khususnya Herodes. Dia bahas banget tentang Herodes, tentang dia seorang yang paranoid, tentang seorang yang narsis, dan itu yang kemarin dibahas, ada selfie dan segala macam. Dan nampaknya cukup bahas panjang di sana. Saya akan coba kulik sedikit, nyambungin sedikit 2/3 lagi dari bagian yang belum dia bagi. Jadi slide saya boleh muncul. Yang pertama dari Desperation ada di sini. Poin pertamanya saya catch up sedikit dari yang Andri ngomong kemarin. Boleh dimajuin? Iya, kerajaan sorga cenderung tidak dinantikan oleh mereka yang punya kerajaannya sendiri di bumi. Herodes dan ahli Taurat itu bicara gini, pada era Yahudi zaman itu ada 2 kalangan yang paling disegani. Satu pasti Herodes, disebut Andri kutip kemarin sebagai bagus banget, raja orang Yahudi, dia rajanya, dia yang berkuasa, raja wilayah, dibilang kayak gitu. Dan sebagai orang Yahudi sejati pasti mereka cuman takut sama Kaisar Roma, mereka nggak hormat. Mereka hormatnya sama ini, si Herodes ini, yang Andri kemarin bahas bagus banget, banyak sejarah yang dibagi kemarin. Herodes itu salah satu donatur terbesar, kalau bisa dibilang bahkan inisiator untuk bikin bait Allah. Itu keluarganya dia. Bahkan Herodes yang ini disebut sebagai Herod the Great. Herodes yang paling terkenal mungkin ya dia ini. Dan kerajaan sorga cenderung gak dinantikan oleh mereka yang punya kerajaan sendiri di bumi. Sebagai seorang yang terhormat di era itu, dia saking paranoidnya, dia bilang Herodes takut banget istrinya selingkuh, jadi istrinya dibunuh. Itu sinting banget orangnya. Dia takut banget ada anak-anaknya yang gantiin dia, ada anak-anak yang lebih baik dari dia dan bakal gantiin dia. Dia pengen jadi raja selamanya, jadi 3 anaknya dibilang dibunuh sama dia sendiri. Dia gak mau banget ada raja lain selain dia, dan ini penggambaran buat orang-orang yang gak mau Tuhan jadi raja atas hidup mereka. Mereka mau jadi raja dan ratu kalau perempuan atas hidupnya sendiri. Mau-maunya sendiri, gak pernah mau disaingin sama siapapun. Dan jeleknya ada aja hamba Tuhan yang kayak gini. Konon namanya hamba Tuhan, tapi ada yang kayak gini. Gak suka kalau ada hamba Tuhan lain yang mulai bermunculan. Bukannya seneng ya, kerjaannya jadi lebih mudah karena ada pekerja-pekerja lain yang dibangkitkan Tuhan. Tapi malah jadi ngerasa tersaing dan dengan cara-cara yang benar-benar kalau saudara tahu, aduh, pengennya mundur gitu dari pelayanan. Kalau emang ini pelayanan, kayaknya enggak deh. Cara-caranya 11-12 jahatnya sama cara-cara dunia untuk menyingkirkan orang-orang yang berbakat. Diasingkan lah, pokoknya macam-macam lah saudara. Ini gosip pelayanan saudara. Untuk lebih lanjutnya bisa hubungi nomor di bawah ini. Enggak, saya bercanda. Enggak usah dipanjangin kalau ginian. Kita lihat Tuhan aja, kita layani Tuhan. Kalau ngeliat manusia cenderung kecewa. Oke, yang bagian kedua adalah gini. Orang-orang yang paling dihormatin kedua di era itu, strata sosialnya menunjukkan mereka adalah para alim ulama. Selain Herodes, raja wilayah atau raja orang Yahudi, yang kedua paling dihormatin di era itu adalah alim ulama. Para tokoh-tokoh agama, ahli Taurat, Farisi. Mereka yang sangat dihormatin. Dan gini, kemungkinan terbesar adalah Yesus disalib dan dibunuh adalah apa? Mereka ngiri. Mereka ngiri karena Yesus gaining respect. Dengan sangat cepat dia bikin mujizat banyak. Dia ngajar dengan cara yang unkonvensional kalau bisa dibilang kayak gitu. Mungkin era sekarang dibilang dengan cara unorthodox. Cara yang benar-benar beda banget sama yang mereka ajarin. Dan mereka mulai kesaing karena pengikut Yesus banyak, bahkan sangat banyak. Yesus diundang ke semua pesta. Dan mereka nampaknya cukup ngiri sama Yesus. Coba cari-cari kesalahan Yesus, gak pernah ditemukan. Walaupun caranya sangat berbeda dan gak agamawi sama sekali, tapi gak ketemu kesalahannya di mana. Bahkan dia bisa kelihatan sangat bebas, tapi juga gak berdosa. Dan itu buat mereka cukup bingung, karena mereka berpikir, gimana caranya? Ini orang kayaknya hidupnya gak ada aturannya, tanpa aturan, tapi kok bisa penuh kasih, mereka bingung.
Dan gak ada dosanya, gimana caranya. Dan mereka sangat kesaing sama Yesus. Jadi mendengar berita itu datang bahwa akan ada raja yang lahir. Raja orang Yahudi bahkan yang lahir. Yang pertama panik pasti Herodes. Dan yang kedua panik adalah mereka. Karena mereka bilang, raja yang mana ya? Ada sih emang raja. Gini, mereka panik kenapa? Ahli Taurat. Karena mereka tahu kebenaran, cuman mereka terlalu pengecut. Untuk kasih tahu sama Herodes, Pak, sorry ya Pak. Bapak bukan raja. Ada raja sebenarnya Pak yang udah lahir nih. Di mana lahirnya? Mereka tahu loh lahirnya di mana. Jadi apa? Ini berbicara tentang generasi yang Yahudi bicara, harusnya mereka yang mengenal Tuhan yang berbicara, mengenal Tuhan yang berfirman. Umat pilihan Allah Israel selalu Tuhan berfirman tiap generasi melewat nabinya. Jadi apa? Herodes bicara orang Kristen yang gak tahu firman dan pastinya gak menantikan Tuhan. Gak tahu firman soalnya. Dia sibuk dengan kekerajaannya sendiri. Makanya dia nanya, bener gak sih akan ada raja? Kalau ada, lahirnya di mana sih? Akhirnya dia nanya sama yang tahu. Ahli Taurat. Ahli Taurat mungkin saat ini era-era ini dikenal dengan orang-orang yang lulusan sekolah teologi tapi gak pelayanan. Saya bilang kayak gitu. Sibuk ngejilat siapalah gitu. Jadi penasihat spiritual dari bos besar yang mana gitu. Jadi yang tahu kebenaran tapi gak cukup berani untuk kasih tahu, Pak, Bapak bukan rajanya Pak, ada lagi. Ada raja yang udah lahir bahkan di mana? Bethlehem, Efrata. Mereka tahu Alkitab. Berbicara tentang orang Kristen yang tahu firman tapi gak peduli. Tapi terlalu sibuk menyenangkan manusia. Gak mikirin untuk menyenangkan Tuhan sama sekali. Akhirnya apa? Semua hamba-hamba Tuhan yang walaupun namanya pendeta, kerjaannya khotbah. Kalau mereka lebih takut manusia daripada takut Tuhan. Jadinya kayak gitu. Jadinya cuma mikirin posisi yang aman dan nyaman karena takut. Mereka juga sebenarnya punya kerajaan kecil sendiri di bumi. Mereka senang dengan penghormatan itu. Makanya Yesus selalu istilahnya ngebully mereka. Bahasanya kayak gitu. Mereka bilang, lu tuh nyari penghormatan. Aduh, kalau doa tuh jangan di jalan-jalan biar dilihat orang. Jangan di pengkolan-pengkolan tuh doa tuh pamer kayak gitu tuh. Aduh, jangan yang kayak gitu deh. Kalau pakai baju nggak usah kayak jubahnya panjang-panjang kelihatan bahwa lu religious elite alim ulama. Kita kelihatan rohani bukan dari tampilan kata Yesus tapi dari kehidupan kita. Dan mereka sangat tersayang sama Yesus karena Yesus biasa aja. Anak tukang kayu berjalan kemana-mana dengan baju biasa aja makanya dia bisa masuk ke semua kalangan. Dan saya berharap lebih banyak lagi hamba Tuhan yang biasa aja. Yang luar biasa di hadapan Tuhan bukan di hadapan manusia. Biar bisa masuk ke semua kalangan. Biar gak ada lagi kalangan yang datang dengan perasaan takut karena aduh saya ngedeketin dia aja rasanya dosa gitu. Aku mah apa tuh hashtag. Ya kan banyak loh, gak sedikit loh bener. Apa ya jemaat-jemaat yang terlalu takut deketin gembalanya. Karena gembalanya terlalu CEO saya bilangnya. Terlalu bos besar dan mereka ngerasa nggak layak bahkan untuk pegang ujung jubahnya. Ini gembala bukan Yesus. Oke, ketakutan itu mestinya nggak ada. Jarak itu mestinya nggak ada antara hamba Tuhan dengan yang mereka layani, harusnya nggak ada. Di Lukas 12 ayat 15 kita bisa buka. Hari ini agak cukup nggak enak buat mereka yang punya kerajaannya sendiri, tapi kita bersyukur karena Tuhan masih kasih kesempatan sekali lagi untuk ingetin kita bukan kita rajanya, bukan kita ratunya, tapi Dia. Sehingga kita menantikan kerajaan sorga dengan hati yang semestinya, saudara. Lukas 12 ayat 15 dibilang gini, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Dan di sini dari Herodes dan dari ahli Taurat kita lihat kekayaan yang bentuknya material dan kekayaan yang bentuknya agamawi. Dua-duanya itu kesombongan. Dan waspada karena kita cenderung tamak tuh bicara maruk saudara. Nggak pernah ngerasa cukup. Jadi gini, penghormatan karena kita kaya, kita akan cari duit lebih banyak biar kita lebih dihormatin. Itu nggak ada ujungnya saudara, tamak. Kita akan jadi rakus. Dan yang satu lagi juga sama, karena penghormatan secara agamawi, kita disambut di sana sini, dianggap orang saleh, man of God, women of God. Tuh kita suka tuh sambutan-sambutan itu. Itu juga sama, kita akan craving, kita disebutnya tamak. Serakah. Kalau ada orang lain dipuji kita gak suka. Oh lu pikir lu doang bisa, gue juga. Jadi gitu. Ingat visi melahirkan motivasi. Ambisi menghasilkan kompetisi. Gak suka kalau ada yang dipanggil Tuhan lagi. Maksudnya dia untuk dibangkitkan tentara-tentara Tuhan gak suka. Dia gak bisa kesaing. Dia pengen jadi hamba Tuhan yang paling
paling-paling, saudara. Ini paling-paling nih orang ini kan gitu. Kayak gitu. Kita lihat 1 Timotius 6 hari ini sekali lagi Tuhan ingatkan. Karena nampaknya kita gak terlalu menantikan dia. Karena kita terlalu sibuk dengan kerajaan kita sendiri di bumi. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19. Dengan poin yang saya ulang lagi. Kerajaan sorga cenderung tidak dinantikan oleh mereka yang punya kerajaannya sendiri di bumi. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 19 ada di sana. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan. Kekayaan dibilang Alkitab, firman Tuhan berkata sebagai sesuatu yang tak tentu, yang gak bisa diandalkan. Kita hanya bisa mengandalkan sesuatu yang gak berubah. Sesuatu yang tetap setia. Sesuatu yang tentu, istilahnya itu. Nah kekayaan tuh kayak gitu, bisa tiba-tiba kaya, tiba-tiba hilang. Teman saya berapa banyak yang mau bunuh diri gara-gara main saham. Angkatan saya, udah jadi gila. Saya terakhir ketemu dia, saya masih kuliah, dia udah gak kuliah. Jagain warnet, hampir gila gara-gara main forex, saudara. Mendadak kaya, mendadak miskin. Karena kekayaan tuh gak tentu. Gak tentu, bisa hilang sama sekali dalam hitungan detik, bahkan sepersekian detik. Bisa tiba-tiba nangis kesenangan karena sahamnya naik, tiba 0, sekian detik kemudian bisa nangis sampai garuk-garuk tanah. Gak tentu. Dan bayangin tugas seorang Timotius muda, sulit saudara. Udah sulit menegur orang yang lebih tua, itu pasti sulit. Dan ini bukan cuma lebih tua, kaya pula. Sulit banget. Kayak kata yang orang juga kayak pas tegur sama Timotius, lu anak muda apa sih lo? Makanya Paulus pernah bilang, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Tapi jadilah teladan. Kasih tahu sama orang-orang tua yang mengandalkan kekayaannya ini bahwa hidup orang gak tergantung dari itu. Kasih tahu sama mereka bukan kekayaan itu yang paling penting. Lewat hidupmu, jangan cuma ngokotbah doang. Kasih lihat, bisa kok. Bisa kok orang gak punya seluruh dunia tapi cukup. Bisa. Bisa kok mereka yang belum punya seluruh dunia tapi bisa angkat tangan dalam penyembahan kepada Tuhan walaupun hidupnya mungkin menengah ke bawah. Kasih tahu mereka. Dan ini tugas yang cukup berat saya rasa, bukan cukup, berat banget. Peringatlah kepada orang-orang yang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati. Saudara, untuk menegur orang yang sombong sangat sulit. Karena apa? Kesombongannya pasti tersinggung. Ya kan gini. Contoh kesombongan tersinggung, kita ngeliat orang sombong aja kita kesel. Kenapa? Karena kesombongan kita kesaing. Bener? Oh ya elah lu pikir gitu, selalu gitu. Sombongan kita tersinggung saudara. Baru gitu aja, apalagi ditegur kesombongannya. Tante jangan sombong dong tan, coba. Oh kamu pikir siapa yang gaji kamu di sini? Kan selesai hidup lu. Gitu kan, susah banget untuk negor. Tapi dituntut. Kan ini bagian tugas dari hamba Tuhan. Salah satu hamba Tuhan yang setia menegur siapapun untuk bertobat. Bahkan orang raja wilayah yang paling kaya dan paling dihormati era itu namanya Yohanes Pembaptis, saudara. Dan saudara mesti tahu dia berakhir di mana? Penjara dan dipenggal. Mungkin seorang hamba Tuhan akan berakhir di sana karena memberitakan kebenaran. Tapi so be it. So be it. Bagiku hidup Kristus dan mati adalah untung. Biar semua hamba Tuhan punya mental itu. Gak punya mental ahli Taurat yang penjilat dan takut posisinya diambil orang lain atau disingkirkan. Sekali lagi saya ulang, peringatkanlah kepada orang-orang yang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu. Seperti kekayaan, melainkan pada Allah atau berharap pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk, perhatiin, dinikmati. Bukan diandalkan, bukan disembah. Dinikmati. Satu hal tentang menikmati, saya agak kelamaan di depan saudara. Saya takutnya poin saya banyak kayak Andri, cuman bisa 1 poin doang. Tapi Tuhan neken banget di sini. Saudara pernah rasa gak dalam hidup ini? Berkat yang paling bisa saudara nikmati itu berkat yang saudara bagi. Pernah gak? Lebih enak mana? Liburan sendiri atau liburan sama keluarga? Coba. Enakan mana? Enakan sama keluarga.
Enakan mana? Makanan yang saudara abisin sendiri sampai kembung-kembung, kepenuhan perutnya. Atau makanan yang saudara bagi sama orang yang mungkin saudara baru kenal di jalanan. Perhatiin deh, berkat yang paling kita nikmatin dari sepanjang hidup kalau saudara renungin adalah berkat yang kita bagi. Bukan yang kita pakai sendiri, bukan yang kita konsumsi sendiri. Itu artinya Tuhan memberikan, Tuhan dalam kekayaan yang memberikan segala sesuatu untuk dinikmati dengan cara apa? Dibagi. Makanya ada stiker yang banyak banget gak tahu di mana-mana, indahnya berbagi. It's true. Karena berkat paling kita nikmatin ketika kita bagi. Beda loh saudara. Beli mobil baru, berhasil beli mobil baru. Sama saudara bisa bantuin orang yang hampir bunuh diri karena kondisi ekonominya sangat di ujung tanduk. Dan kita ngeliat dia membangun hidupnya lagi dari awal. Mungkin dengan uang kita yang mungkin bisa beli buat mobil. Tapi saudara, saya yakin sukacita yang gak sebanding. Itu dia berkat yang dikasih sama Tuhan dalam kekayaannya untuk dinikmati. 18, peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, bukan dalam kebanyakan uang mereka, suka memberi dan membagi, karena sejatinya lagi saya bilang berkat itu bisa dinikmatin ketika dibagi. 19, dan dengan cara apa? Berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan berbagi. Dengan demikian, mengumpulkan suatu harta sebagai dasar yang baik bagi dirinya di waktu yang akan datang untuk mencapai hidup yang sebenarnya, hidup yang kekal. Dengerin saudara, kita kasih perpuluhan di sini, kasih persembahan, kita bantuin orang bukan biar ada bahan bangunan untuk rumah kita di sorga. Bukan itu. Kita lagi pindahin harta kita ke situ. Ini lagi tentang ketika kita melepaskan yang di bumi. Kita lagi memindahkan harta kita, karena di mana hati kita berada di situ harta kita, di mana harta kita berada di situ hati kita berada. Kita lagi pindahin itu. Di dalam kita berbagi di bumi, kita lagi melepaskan apa yang kita lahir tidak membawa dan mati tidak akan pernah membawanya. Kita lagi ngelepasin diri kita di sini, saudara. Pindahin harta ke sana. Itu dia maksudnya. Itu dia maksudnya. Dan lawan dari gini, kalau emang kerajaan sorga cenderung tidak dinantikan oleh mereka yang punya kerajaan sendiri di bumi, dan 3 golongan orang ini yang akan kita bahas hari ini adalah the desperados, desperates. Ini mereka-mereka yang menantikan kerajaan sorga dengan benar-benar berharap kayak kalau bisa Tuhan datang sekarang, Maranatha. Itu kerinduan mereka, karena mereka udah gak punya lagi penghiburan di bumi. Kayak gak ada yang bagus lagi di bumi ini. Karena kerajaannya bukan di sini. Ayo saudara, kita ke slide saya boleh. Bagian pertama, bagian apa disebutnya umat yang pertama, kaum yang pertama yang menantikan Tuhan dengan desperation adalah the poor, mereka yang miskin. Miskin secara finansial tentunya. Saya gak bilang semua saudara mesti jadi miskin. Saya dibilang di awal dan dibilang saya mesti menasehatkan kita semua untuk menjadi kaya dalam perbuatan baik, dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Tidak mengandalkan kekayaan, sesuatu yang tak tentu. Baginya kemana? Ya udah pasti ke yang gak punya, saudara. Lukas 2 ayat 1-20 digambarkan di sana sebagai siapa? Kaum apa? Disebutnya gembala. Kita lagi mau Natal nih, kita lagi merenungkan tokoh-tokoh di sekitar kelahiran Yesus dan kaum gembala ini. Dari Lukas 2 ayat 1-20 berbicara tentang mereka. Saya baca dengan cepat ya saudara. Lukas 2 ayat 1-20. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri Syria. Ini semua sejarah saudara, makanya detail banget Lukas menulis ini. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret ke Galilea, di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah ini dia, mereka-mereka yang orang-orang pertama yang surga kirim choir. Dengar saudara, ini the Son of God will be born.
undangan pertama adalah bagi kaum yang paling miskin di dunia ini. Gembala itu kerjaan paling gak jelas. Kalau bisa dibilang di era Yahudi para itu, gembala tuh tax bracketnya paling bawah. Kalau perlu mereka gak usah bayar pajak saking miskinnya. Mesti gedein domba dari kecil. Udah agak gede, udah kalau sehat, kalau dia berakhir sakit gak ada harganya. Kalau bisa dibilang kesempatan mereka cuma setahun sekali. Ketika ada ritual untuk mereka jual dombanya, itu kesempatan mereka cuma setahun sekali. Dan suatu hal yang menarik, sorga gak kirim choir malaikat ke istana raja. Sorga kirim choir. Pernah nonton gak acara Natalan di White House? Kalau lagi udah mulai menjelang Natal tuh saya senang kalau nonton TV luar negeri. Karena choirnya keren-keren banget saudara. Siapa orkestra dan choir apalah nyanyi di depan presiden. Di White House di Amerika. Keren banget kayak choir dan Tuhan tiba-tiba pas saya lagi nonton itu Tuhan kayak toyor di jidat saya tuh lihat. Gue gak kirim choir ke presiden, gue kirim choir ke gembel. Gembala bisa dibilang gembele kalau misalnya gembel, kaum yang paling rendah. Dan sorga kirim choir, undangan pertama ke mereka. Saya teringat kata-kata Yesus di Matius 5 ayat 3 ada di slide saya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Bahasa Indonesia masa kini terus kayak gitu. Karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Karena mereka lah yang menantikan with desperation the kingdom of God, the coming of the king. Mereka gak punya kerajaan, gak punya apa-apa bahkan di bumi ini. Lukas 2 ayat 8, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bayangin gak mereka bingung kayak kesukaan besar untuk seluruh bangsa terus ngapain datang ke kita? Kita gak punya apa-apa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud dan inilah tandanya bagimu kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Ini dia choir sorga. Mereka lihat satu aja udah kaget, tiba-tiba banyak banget. Dan mereka langsung kayak, man, what a treat. Kita gak pernah lihat choir, kita gak pernah mampir ke istana raja, gak ada yang ngundang kita. Siapa ada choir dari mana juga. Tapi sorga nyanyi di hadapan kita dan kasih tahu kita berita besar, kesukaan besar buat seluruh dunia. Dan kita ternyata masuk di dalamnya. Kita masuk di dalamnya. Kita yang bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kita masuk di dalamnya. Dan kita jadi orang-orang pertama yang diundang untuk bersuka cita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Pernah ngebayang gak? Mereka dengar lagu itu, mereka kayak, gue pikir Tuhan, dengan saudara agama membuat seolah cuma orang kaya doang yang bisa kesempatan untuk berbuat amal lebih banyak dan bisa masuk surga. Saya gak bohong. Naik pendeta itu mahal saudara. Ngerti maksud naik pendeta? Ke tanah suci, Israel. Ya kan? Puluh-puluhan juta saudara mainannya. Kalau nggak ke sana kayaknya nggak bisa masuk surga, mesti ke situ dulu. Kalau perlu tiap tahun naik pendeta, naik onta sih sampai sono paling ujung-ujungnya. Ngerti maksud saya? Agama seolah membuat orang yang nggak punya duit kayak nggak bisa beramal dan gue pasti nggak bisa masuk surga. Karena amal gue pasti dikit, orang gue aja buat diri gue sendiri aja kurang, boro-boro mau kasih orang lain. Akhirnya kita punya kesimpulan yang aneh bahwa senyum itu bagian dari amal. Ya karena cuma senyum doang yang dipunya. Karena di kantong udah gak ada apa-apa lagi. Untuk senyum aja malas saudara. Gimana cara senyumnya kalau di kantong gak ada apa-apa, bener gak? Tapi ya udahlah, yang penting ada amalnya gitu. Biar senyum itu bagian dari ibadah. Damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Mereka kaget, karena gak pernah mereka dengar. Orang-orang yang gak pernah nyumbang bait Allah, karena gak punya cukup duit, ternyata berkenan di matanya. Mereka gak tahu. Mereka gak pernah dengar itu. Mereka dengar dari ahli Taurat bahwa kalau lu kasih bawa persembahan ke gereja, Tuhan sayang sama lu. Lu berkenan di matanya, tapi kalau lu belum bisa ngasih, nabung makanya biar bisa ngasih. Mereka gak tahu Tuhan berkenan kepada mereka.
Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Lihat nih, ketaatan. Sekali lagi saya bilang, kalau saudara gak punya kerajaan di bumi, saudara akan kayak mereka. Kalau Tuhan suruh apa, langsung taat, gak pakai lama. Gak pakai banyak pertimbangan karena rajanya cuma dia. Gak nyangka ternyata kita masuk dalam keluarga kerajaan sehingga dia ngajak kita untuk percaya. Memerintahkan mereka untuk melakukan sesuatu. Ayo langsung, nurut biasanya. Kalau orang kaya kebanyakan pertimbangan. Perlu gak ya? Udahlah. Udah cukup gereja ini mah. Ngapain sih kita bantuin dia? Aduh ribet. Kayak kurang susah hidup kita. Kebanyakan pertimbangan sudah. Kalau yang miskin gak punya apa-apa lagi. Akhirnya mereka bisa ambil bagian dalam sesuatu yang besar. Dan mereka langsung taat secepatnya. 16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di palungan. Dan ketika mereka melihat Yesus, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak ini. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Orang yang paling berbahagia di dunia adalah orang yang tahu bahwa firman Tuhan ya dan amin. Bahwa firman Tuhan bukan cuma teori, bukan cuma teologi, tapi nyata. Firman Tuhan baru powerful ketika kita taati. Saya nggak bohong. Orang-orang yang paling tahu firman Tuhan powerful bukan mereka yang tahu secara knowledge bahwa itu powerful, tapi mereka yang percaya dan melakukan dan merasakan powernya. It's true. Dan ini dia kalangan yang desperate, sehingga ketika Tuhan suruh apa, langsung. Yes bos, ternyata kita dianggap karyawannya. Ternyata kita dianggap umat yang berkenan kepadanya, langsung lakukan, gak pakai lama. Gak pakai lama. Karena mereka udah gak nyangka bahwa Tuhan ternyata anggap mereka bagian dari umat yang berkenan di hadapannya. Yang kedua, kalangan kedua yang menantikan Tuhan dengan desperation adalah the old. The old, boleh next slide saya. Ayat 21 sampai 35. The old. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Di situ ada Simeon dan Hana. Simeon dan Hana dua-duanya tua. Tapi Simeon saya akan bahas tentang ketuaannya sejenak. Karena dia saking tuanya, gak bisa mati-mati saudara. Karena Tuhan berjanji, lu gak bakal mati sampai lu lihat juru selamat. Kata dia, terus kok kapan matinya Tuhan? Saudara pernah tahu gak orang-orang yang susah mati? Kalau di Indonesia disebutnya masih keturunan dukun saudara. Jadi gak mati-mati, udah 120 sekian tahun gak mati-mati. Udah kayak zombie. Karena orang tuanya mengikat perjanjian dengan dunia kegelapan sehingga mereka mati aja susah. Dan ini orang matinya susah bukan karena mengikat dengan dunia kegelapan. Dia benar-benar Tuhan bilang, lu gak bakal mati. Pokoknya lu gak bakal mati sampai lu lihat juru selamat. Lihat. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan atau Yesus harus disunatkan. Ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Taurat, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dinazarkan, disebutnya kayak gitu. Dan saya salah satu anak nazar, saya anak pertama. Bayangin gak, gedein seorang anak nazar yang gak ngerti bahwa dia dikasih, diserahkan kepada Tuhan dari lahir. Dan saya hidup 23 tahun buat diri saya sendiri. Saya yakin buat orang tua saya itu sebuah pukulan. Berkali-kali dia bilang, kamu tuh anak bukan cuma mujizat Kristo, kamu tuh nazar. Mama tuh gak bisa punya anak harusnya. Kamu tuh mujizat dan kamu udah kita kasih ke Tuhan untuk jadi hamba Tuhan. Tapi saya bersyukur punya orang tua yang gak pernah paksain saya jadi pendeta. Sehingga pendeta bukan cita-cita atau ambisi, tapi visi dan panggilan. Saya bersyukur. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur dan 2 ekor anak burung merpati. Gini, saya pernah dengar hamba Tuhan, gak tahu gimana sih, katanya konon dia pendeta, cuman kayaknya cuma motivator gak jelas. Jadi dia bilang Yesus tuh kaya banget. Gara-gara emas kemenyan dan mur yang dikasih tuh jadi dia kaya raya. Kalau kaya raya kenapa ngasihnya cuman kayak gini?
Ah, sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati itu bicara, itu persembahan paling kecil. Kalau emang kaya raya, saudara mesti ngerti. Semua emas, kemenyan, dan mur itu habis semua ketika mereka hijrah atau mengungsi ke Mesir ketika kabur dari Herodes yang lagi bunuh-bunuhin anak kecil. Semuanya habis, semua cuma cukup untuk PP dan tinggal di sana untuk balik lagi. Tuhan selalu mencukupkan, saudara. Mencukupkan. Saya tahu dari mana mereka gak punya banyak. Ya orang persembahan nih, kalau emang punya banyak pasti kasihnya lebih gede lah. Gak mungkin segini doang. Gak mungkin. Berapa dari kita mungkin teguran, saudara. Saudara punya banyak tapi ngasihnya segini doang. Mungkin, gak tahu saya. Saya mau coba baca Alkitab doang. Saya gak tahu, Tuhan yang tahu dan saudara yang tahu hati kita sendiri. Ya udahlah segini aja lah, udah lumayan buat mereka. Kalau Tuhan kasih lumayan, saudara, Yesus gak disalib. Kita butuh lebih dari lumayan untuk diselamatkan. Dan Tuhan gak pernah hitung-hitungan sama kita. Ngapain kita hitung-hitungan sama dia? Saya kemarin nonton, sekali lagi nonton Avengers yang keberapa ya kayaknya. Jadi ada adegan di mana di situ tuh ada salah satu tokoh Avengers teman saudara yang tua mungkin akan kayak apaan sih anak muda nggak jelas. Namanya Iron Man. Iron Man itu dalamnya Tony Stark itu orang paling kaya di konon di situ saudara. Terus ada pas dia lagi berantem sama si Ijo yang suka marah-marah itu, tiba-tiba dia gimana cara bikin dia pingsan ya. Oh ya udah dihancurin aja nih, ada satu gedung yang lagi dibangun cuman kayak nggak jelas proyeknya. Terus dia nanya sama sekretarisnya, ini seberapa cepat kita bisa beli bangunan ini, dia bilang. Langsung kebeli dalam jangka waktu berapa detik. Saya berharap Tony Stark salah satu jemaat di sini, saudara. Sehingga dia akan bilang kayak, how quickly can we buy this building? Saya berharap ada anak-anak Tuhan yang kayak gitu. Yang duitnya gak berseri. Karena saya yakin banyak, saudara. Biasanya ngumpul di gereja-gereja gede, terus gak jelas ngapain. Gak jelas ngapain. Padahal gereja-gereja kecil membutuhkan mereka. Kita bersyukur sampai sekarang, sekecil apapun gereja, sesulit apapun keuangan gereja, kita gak pernah perlu, atau lebih tepatnya gak pernah bisa untuk bikin kotak amal, terus mampir ke angkot-angkot, terus kayak ya gereja kita mau membangun nih, kasihan dong, kan gitu. Kotak amal kita bisa taruh di gereja, ada di sini kok. Gak perlu dibawa keluar sana. Untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Tuhan kita gak miskin. Tapi seringkali umatnya pelit. Itu yang bikin enak, saudara. Tapi saudara mesti bersyukur kalau masih ditegur hal ini. Ingat, ini bagian dari teguran. Dari seorang Timotius, dari seorang Paulus gurunya sebelumnya. Kasih tahu ke mereka yang kaya di dunia ini. Jangan pelit. Jangan pelit. Ngapain saya ngomong ke situ, gak tahu. Yuk, lanjut. Ya pasti Tuhan yang ngomong lah, masa saya? Apa kepentingan saya di sini? Gak ada, saudara. Sampai mana lagi tadi? 25, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon, saudara. Ia adalah seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel, desperate. The Desperados, ini dia salah satunya. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias. Kasian banget ya orang. Yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ada saudara yang dibangunin sama Roh Kudus begini? Ada gak? Atau sama waker? Ada gak orang yang masih ke gereja karena Roh Kudus yang bawa dia ke sini? Atau karena gak enak sama gembalanya ntar diteleponin kayak, Bu kemana Bu? Ada gak? Ada gak yang masih ke gereja cuman karena biar kelihatan Kristen? Ada gak yang kesini di bawah Roh Kudus? Saya percaya kita semua dibawa kesini sama Roh Kudus. Karena Tuhan mau ngomong. Dan kita akan tetap mendengar firman sekeras apapun firman. Karena Roh Kudus yang bawa kita kesini, bukan keinginan kita. Walaupun firman itu menggunjing, menyinggung hati kita atau daging kita gak peduli karena yang bawa kita ke sini bukan daging, yang bawa kita ke sini Roh Kudus. Dan yang mempertahankan kita di sini dan mengubahkan kita di sini Roh Kudus yang sama. Yang sama. Mampukan kita bertobat. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Bayangin gak? Anak kecil di bawah, tiba-tiba ada kakek-kakek gak jelas tuh gak. Datang dan langsung dia digendong, menatang tuh digendong. Saudara. Mungkin kayak di film-film dia diputer-puter. Opa hati-hati opa, takut patah kaki karena dia udah tua banget. Saudara. Dan digendong sembarangan gak pakai bilang, gak pakai shalom, main gendong-gendong aja. Karena dia udah menantikan juru selamat dunia. Juru selamat dunia, Roh Kudus bilang lu gak bakal mati sampai lu lihat dia.
Saya kok jadi orang tuanya tegang setengah mati, saudara. Ini udah tua nih opa main muter-muter lari-lari udah kayak di film. Hey opa ingat umur. Seringkali gini, saya gak percaya jingkrak-jingkrak cuma punyanya anak muda di gereja. Saya percaya luapan kegembiraan itu punya semua orang, dari yang muda, yang terkecil sampai yang paling tua. Dengan sisa kekuatan mereka angkat tangan. Saya lihat berapa kali di gereja saya ada yang benar-benar senior banget saudara. Sampai susah banget ke gereja. Tapi kalau nyanyi, walaupun semua anak muda lipat tangan, dia angkat tangan. Sambil gemeteran kayak gini. Tangannya udah gak kuat saudara. Dia pernah bawa pembantu, saya lihat dia bawa pembantu. Bukan buat temenin dia ke WC doang, tapi untuk bantuin dia angkat tangan. Saya gak bohong, saya pikir itu cuma di cerita Alkitab saudara, ketika Musa udah capek, tau gak? Ada yang pegangin tangannya, enggak. Itu di gereja ada kayak gitu saudara. Dan saya langsung sebagai anak muda, saya langsung malu sama diri saya sendiri. Dengan segala kekuatan yang masih saya punya, tapi kesombongan saya menghalangi saya untuk angkat tangan. Karena ditakut dianggap lebay. Tapi saya lihat oma ini bahkan bilang sama pembantunya, tolong angkatin tangan saya. Wow. Dan saya berharap lebih banyak lagi orang-orang tua yang kayak gitu, yang kasih contoh ke anak-anak muda kayak apa? Desperate for the coming of the king. Kayak apa? Menanti saatnya pulang, karena kadang ada yang udah tua banget sampai berharap kapan sih gue mati, gue pengen ketemu Yesus. Udah gak ada siapa-siapa lagi di sini. Gue gak mau balik ke panti, gue mau ketemu Yesus. Dan cuma di gereja kita bisa saling berkomunitas saudara. Di mana lagi kita bisa ketemu antar kategori ya, kalau bukan di tempat ini, di komunitas di mana ada yang tua dan ada yang muda dan ada yang kecil, dan semua bergabung dalam satu komunitas seperti layaknya keluarga. Ini nyanyian saudara. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Ayat 33 keren. Dan bapak ibu serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Bayangin gak? Anaknya dari awal lahir datang kaum paling miskin di muka bumi dan bilang tentang siapa dia anak ini. Oke. Dan datang lagi orang tua bilang siapa anak ini. Dan mereka benar-benar kayak wow. This is a blessing. Bagi Maria yang selalu menyimpan segala sesuatu dalam hatinya. This is a blessing. He is a blessing for the world. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri Maria, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Saudara mesti ngerti ini, nubuatan buat salib. Kapan Maria tertusuk hatinya? Paling tajam, paling sakit ketika ngelihat anaknya. Tangannya dipaku, kakinya dipaku, digantung di depan matanya. Dan di situ dibilang apa? Akan nyata pikiran hati banyak orang. Maria akan sadar bahwa manusia itu jahat. Semua manusia jahat. Sehingga semuanya berteriak salibkan dia. Nyata pikiran hati banyak orang. Orang bisa kelihatan religius. Saudara jangan lupa, yang salibin Yesus itu kaum alim ulama. Yang kelihatannya soleh, kelihatannya penuh kebajikan dan kebaikan, padahal busuk, kayak kuburan yang dilabur putih. Luarnya bagus, dalamnya mayat. Dan di situ ketika hatinya tertusuk oleh sebuah pedang, nyatalah hati banyak orang. Pikiran hati banyak orang. Oh, wow. Humans are crazy. We kill God. You know what? We kill God, that's why. All of us are insanely super insane. Ketika Tuhan jadi manusia, kita bunuh dia. Wow. Tapi lewat kematiannya, lewat penyalipannya, justru kita diselamatin. Itu Tuhan kita. Segitu ajaibnya dia itu gak bisa dikalahin. Dia mau ngalah, dia menang. Dia mau menang, dia menang. Jadi dia gak bisa kalah, saudara. Itu kerennya. Iblis gak bisa ngapa-ngapain. Gue salib lo. Oh ya udah lu lewat penyalipan gue, lu yang kalah. Ya udah lo gue biarin. Ya bagus. Gue beritain Injil, gak bisa diapain. Satu orang yang kayak gitu namanya Paulus, saudara. Dengan berani dia bilang apa? Hidup gue Kristus, mati gue untung. Kalau lu biarin gue hidup, gue beritain Kristus. Kalau gue mati, gue ketemu Yesus. Gak ada ruginya buat gue.
Orang-orang yang kayak gitu nggak bisa diapa-apain. Kita Indonesia bersyukur punya Pak Ahok. Nggak bisa diapa-apain orang itu. Nggak ada takutnya soalnya. Kenapa? Mau bunuh keluarga gue? Ya bagus, mereka lebih cepat ketemu Yesus. Kenapa dibiarin? Ya udah. Kita mau berkarya buat negara ini untuk meninggikan nama Yesus. Nggak bisa diapa-apain, saudara. Orang kalau nggak ada takutnya. Kalau kebanyakan paranoidnya kayak Herodes sama Farisi, ahli Taurat, belum diapa-apain juga udah takut sendiri, saudara. Baru denger nih ada raja akan datang, udah tegang sendiri, nggak jelas tingkah lakunya. Dan saya berdoa buat generasi yang itu. Generasi yang tahu hidup adalah Kristus dan kalau mati pun ketemu dia, nggak ada ruginya. Orang ini saking tuanya dia berharap dia mati ketemu Tuhan dan dia malah bersyukur, ya gue bisa mati juga, akhirnya gue bisa mati juga. Ini dia, udah boleh mati, asik. Dia bilang gitu, saudara. Ada di sini yang, ya kan, kayak Andri ngomong kemarin, semua orang pengen masuk surga tapi nggak ada yang mau pergi duluan. Yang gitu. Aku ingetin lagi tuh ketawa pas dengerin tuh khotbah Andri di YouTube. Emang benar, it's true. Bahkan yang tua-tua juga gak mau pergi duluan. Udah yang muda duluan, kan yang tua duluan, enggak yang muda aja duluan. Pokoknya gak ada yang mau duluan, saudara. Karena kerajaan masih gede di bumi ini. Gak menantikan kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah yang merasa, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Is that your kingdom here? Is that our empire here? Kesukaan dan penderitaan. Kalau emang iya, mesti kita menantikan Tuhan, kerajaannya. Karena gak ada yang bagus yang bisa kita banggain di sini selain uban dan cerita-cerita bukan pencapaian tapi penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Itu cukup jelas. 70 jika kuat 80. Saya 35 aja belum ada, saudara. Orang tua pasti mati, orang muda bisa mati. Nggak ada yang tahu. Jadi biar kita nggak punya kerajaan di sini sehingga kerajaan surga kita nantikan dengan desperation. Kaum yang terakhir, saudara, saya punya waktu. Disebutnya para jando. Salero jando. Pernah dengar itu? Nama masakan Padang? Nggak ada salero jando. Itu seleranya janda-janda. Nggak ada. Adanya bundo, saudara. Pernah dengar bundo? Kalau jando pernah dengar? Banyak. Di gereja banyak, saudara. Di mana-mana. Tapi ini menarik, Alkitab menggambarkan kaum-kaum inilah yang menantikan Tuhan. Coba deh, mana jandanya? Kok gak ada munculin slide-nya? Lukas 2 ayat 36-40 ini bagian terakhir. Diwakilkan di Alkitab oleh seorang tokoh yang bernama Hana. Dibilang gini, ayat 36. Lagi pula di situ, di bait Allah yang sama ada Hana, seorang nabi perempuan. Nabiah, saudara, katakan amin yang nabiah. Ya kan? Anak Fanuel dari suku Asher. Lihat keturunan-keturunan Nabi, saudara. Ia sudah, bukan lanjut umurnya, sangat terlalu. Oke, enggak, maksudnya ketuaan. Udah tua banget nih, saudara. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Jadi saya nggak tahu dia married umur berapa, tapi dia sempat dalam pernikahan selama 7 tahun. Oke, mungkin dia menikah umur 17 atau 14 seperti Maria. Dan hitung udah berapa puluh tahun dia hidup sendiri. Hanya berharap sama Tuhan. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Yang jago matematika silakan hitung. Anggap dia married umur 17. 17 sampai 7, 24. Dari umur 24 sampai umur 84. Dia sendiri. Berapa puluh tahun? 24, 84, 60. 60 tahun menjanda. Iya, perhatiin kata-kata ini saya suka. Ini yang memberi saya alasan kenapa di gereja banyak banget janda. Karena cuma di tempat inilah mereka menemukan harga diri mereka. Menemukan bukan penghakiman, tapi pelukan. Perhatiin. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Wow. Tidak pernah, saudara. Dia ada di situ, kalau perlu tidur di situ, kalau diusir dikit, tante, oma udah malam oma, tidur di mana kek gitu, jangan di sini oma. Dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa, ini dia pelayanan yang paling
paling masuk akal dan paling sebenarnya ini paling krusial buat gereja sebenarnya. Yang saya bilang saya bisa berdiri, semua hamba Tuhan bisa berdiri di mimbar ini karena ada mereka-mereka yang berlutut dan berdoa, berpuasa. Percaya deh. Bukan kepandaian, bukan kekuatan. Tapi oleh Roh Tuhan. Kami semua bisa berdiri di sini. Saudara pikir saya punya keberanian untuk menegur saudara hari ini? Enggak punya. Enggak punya. Tapi keberanian itu dari mana? Hasil jawaban doa dari para desperates. Kalau bisa dibilang judul film itu Desperate Housewives. Yang suaminya udah gak ada. Selama 60 tahun. Tidak pernah meninggalkan bait Allah. Siang malam berdoa dan berpuasa. Luar biasa. Itu pelayanan saudara. Jangan salah. Pelayanan gak selalu turun ke dalam sumur. Pelayanan juga megangin tali di atas untuk siapapun yang turun ke dalam sumur. Mau turun ke dalam sumur atau pegangin yang turun, tangan kita akan sama-sama terluka. Tangan kita akan sama-sama didapati sama Tuhan sebagai tangan pekerja. Pekerja. Sama. Kalau saudara gak mau pergi, biayain mereka yang pergi. Kalau saudara gak punya biaya, berdoa. Berdoa. Karena sumber kekuatan hamba Tuhan dari doa. Yang dipanjatkan bukan oleh dia sendiri dan keluarganya, tapi oleh orang-orang lain yang menganggap bahwa ini anak, ini keluarga saya. Ini anak saya, ini anak rohani saya. Ini cucu rohani saya. Dia pendeta gereja saya, anak muda ini. Berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu, tentang Yesus kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Kalau perlu dia keluar dari bangunan itu dan kasih tahu, the King is here. He's here. Kelepasan bagi Israel, he's here. Mungkin Nabiah ini gak bisa khotbah tapi dia bisa ceritain siapa Yesus. Saudara punya teman-teman yang saudara doang yang bisa ceritain Yesus ke mereka. Kalau dikenalin ke saya, gak bakalan nyambung, percaya deh. Kita semua punya sphere of influence masing-masing. Dan kadang dalam komunitas, kadang suka jadi cross, kadang bertukar, kadang kenalan sama yang ini ternyata lebih nyambung sama yang ini. Gak apa-apa, biarin. Kadang di situ. Kadang udah stuck, gimana cara gue ngomong sama teman gue, pas dikenalin ternyata nyambung. Tapi saudara punya power yang ini untuk ceritain siapa anak ini, siapa dia, siapa Yesus. Semua orang hamba Tuhan ketika mereka bersaksi tentang siapa Tuhan. Dan apa yang telah Tuhan lakukan bagi kita semua. Itu hamba Tuhan. Sesederhana itu. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, itu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Saya pengen buka beberapa ayat terakhir di 1 Timotius 5 ayat 3 dan 5. Di sana berbicara tentang janda, saudara. Saudara yang sudah janda dan menantikan panggilan, maksudnya panggilan Tuhan ya. Bukan dipanggil Tuhan, artinya bukan mati saudara, bukan. Maksudnya saya pelayanan apa lagi ya? Ada di sini, ini cukup jelas mengenai janda. Saya baca ayat 3 dan 5 saudara. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Oh jadi ada janda-janda yang gak benar-benar janda. Kata Alkitab ada saudara. Mana munculin biar pada percaya. Nah ya itu dia. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Janda-janda yang benar-benar janda yang kayak gimana? Ayat 5. Ayat 5 boleh? Mana dia? Ya. Yang, dibilang di situ, dari yang. Seorang janda yang benar-benar janda nih ya. Yang ditinggalkan seorang diri. Ditinggal mati berarti saudara. Atau dicerain, terserah apapun bentuknya. Tinggal seorang diri. Oke, menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan dan doa siang dan malam. Hana banget ya. Kita baru baca seorang yang kayak gitu, janda yang udah ditinggalin 60 tahun lamanya. Dan siang malam bertekun dalam doa. Saya suka ini, kenapa Tuhan menggambarkan yang miskin, yang tua, dan yang janda. Karena janda, di slide saya boleh dimunculin, di Yakobus 1 ayat 27. Disebut sebagai kesusahan, janda-janda yang dalam kesusahan. Makanya Yakobus bilang, Yakobus tuh kitabnya paling agak berlawanan saudara. Semua kitab bentuknya kayak grace, Yakobus tuh kayak works. Rasanya kayak gitu. Dan Yakobus bilangin ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah. Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Dan dalam perikop tentang janda tadi ada janda-janda kaya saudara.
yang tingkah lakunya nggak jelas. Hidup foya-foya, cuman pengen kawin, ada yang kayak gitu saudara. Dan dia ada di Alkitab, dan kata Paulus sama Timotius, yang itu bukan benar-benar janda, tim cari yang benar-benar janda, yang udah gak punya suami, yang gak ada penghasilan dari manapun, cuman berharap sama Tuhan, di dalam doa siang dan malam, dan yang itu, the desperates. The desperates. Dan gini saudara, mungkin secara spiritual kita gak melihat ini kayak, gue bukan janda. Enggak, ini bukan bicara janda. Kalau janda secara spiritual nih kayak gini saudara dengerin. Saudara pernah dulu, dipesona sama satu hamba Tuhan. Saudara ikut pelayanan dia ke sana sini dan tiba-tiba dia kasus. Dan saudara terpisah, terputus dan mungkin pahit sama Tuhan sehingga gak mau lagi terlalu serius ikut Tuhan. Atau support hamba Tuhan karena hamba Tuhannya kampret. Dan saudara jadi kayak janda yang ditinggal sendiri. Yang tadinya dijelasin Alkitab. Tapi udah gak lagi karena hamba Tuhannya aneh. Jadi ketika mau hamba Tuhan yang mau jelasin Alkitab lagi udah terlalu terluka. Udah gak mau, udah jaga jarak, bikin tembok. Dan itu dia janda-janda itu. Yang mungkin cuma berdoa di rumah karena terlalu takut ke gereja, takut kecewa lagi. Gak mau terlalu serius, biasa aja kita sendirian aja di rumah. Kita bikin komunitas saya sendiri di rumah karena udah terlalu sering terluka. Tapi jangan pernah berhenti nantikan Tuhan. Makanya berhenti andalkan manusia karena itu terkutuk. Kita mengutuk diri kita sendiri ketika kita mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan sendiri dengan kekayaan kita atau apapun itu, dan melupakan Tuhan. Itu yang Yeremia bilang, jangan pernah andalkan manusia karena pasti kecewa. Walaupun bagi mereka yang kayak janda secara spiritual, Tuhan pun menganggap ini umat kepunyaannya. Dan mereka lah yang menantikan Tuhan. Udah terlalu capek ngandelin hamba Tuhan, mereka nantikan Tuhan dalam doa dan puasa. Saya suka banget yang tadi bilang gini, yang ditinggalkan seorang diri menaruh harapannya kepada Allah dan bertekun dalam permohonan doa siang dan malam. Yang miskin, yang tua, yang udah kasar udah tinggal nunggu meninggal, dan yang janda semua persamaannya sederhana, menantikan, menaruh harap hanya kepada Tuhan. Mereka adalah yang gak punya kerajaan di sini. Suaminya aja udah duluan. Mereka berharap cepat mati untuk samperin suaminya. Udah gak punya siapa-siapa lagi di sini. Udah gak ada yang bagus di sini. Dan kerajaan Tuhan akan selalu dinantikan bagi mereka yang gak punya kerajaannya sendiri di bumi. Dan biar kita bisa menyisipkan diri kita, mengambil bagian di ketiga kaum ini. Saya bukan janda, ya pasti saya laki, gak mungkin jadi janda. Saya masuk dalam yang miskin saudara. Dan mungkin one day saya akan tua, nanti 70 atau 80, God willing. Saya pengen banget jadi hamba Tuhan yang bisa berapi-api sampai keselak-keselak karena usia dia udah 70 tahun. Saya punya hamba Tuhan yang saya sangat hormati dan saya gak pernah ketemu dia di Amerika. Namanya John Piper, udah tua banget saudara, umur 67. Khotbah berapi-api sampai keselak mulu saudara. Kenapa? Nafsu besar tenaga kurang. Dia tuh berapi-api keselak-keselak. Gue bilang, opa, aduh jangan mati dulu. Gue masih pengen denger khotbah lo, gue diberkatin banget. Lihat, saya pengen jadi hamba Tuhan yang sampai setua itu pengen. Dan tetap beritain kebenaran dari muda sampai setua itu. Tapi apa biar kita didapati saudara. Menantikan dia. Biar kita gak punya our own little empires here. And we waited with desperation for the kingdom to come. For the king to come. Ini esensi dari Advent. Ini esensi dari the king is coming. Dari menantikan dia. Biar kita gak didapati punya kerajaan di bumi. Sehingga kita menantikan kerajaan di sorga. Hari ini biar yang kaya ataupun yang janda ataupun yang tiga-tiganya saudara. Kaya, janda, dan tua. It's okay. Saudara, ini buat kita semua. Jangan andalkan kekayaan. Jangan andalkan yang lain. Andalkan Tuhan. Kalaupun kaya jangan pelit. Kalaupun miskin jangan sombong. Lah gimana cara miskin sombong? Ada saudara. Ada banget ada. Ini gimana sih orang kaya bukan bantuin gue? Lah kayak gitu mentalnya. Udah bagus mau dibantu atau gak dibantu, itu terserah. Berharap hanya, taruhlah harap hanya kepada Tuhan. Gereja mesti berharap sama Tuhan, belajar itu. Berharap Tuhan ketuk hati-hati yang pada kaya dan pelit. Untuk one day tahu bahwa ini punya Tuhan. Semua punya Tuhan dan kenapa gak dibagi satu sama lain. Ya kita dapati sebagai yang desperate. Yuk musisi boleh maju. Waktu saya udah habis.